Karena penduduknya ini tergantung dari mana dia berasal, makanan pun berdasarkan asal penduduk tersebut. Nah, saya pikir ini sesuatu yang harus dilestarikan dan sesuatu yang memang harus diajarkan gitu. Jadi tidak hanya sampai generasi saya dan ini, tapi generasi selanjutnya kita harus mengajar dan bagaimana makanan-makanannya tetap lestari. Aceh ini tergantung dengan wilayah mana orang itu berasal, makanannya. Misalnya kalau daerah Pidi itu pengaruh India banget. Maka di sana kari, dah macam-macam kari itu sampai apam. Kalau Aceh besar itu makanannya, jadi di sini banyak orang Arab, dulunya makanan pengaruh Arabnya. Kalau kita pergi misalnya ke Pasai, itu pengaruh makanannya itu Cina dan Arab. Karena di situ dulu banyak orang Arab dan Cina. Kalau kita pergi wilayah Barat Selatan, pengaruh Padang kuat. Memang dekat-dekat dengan Aceh Padang yang makanannya. Karena itu rasa makanan itu berbeda. Pengaruh rempah dimix dengan lokal sedikit. Makanya karena penduduknya ini tergantung dari mana dia berasal, makanan pun berdasarkan asal penduduk tersebut. Itu bebek panggang tepung. Biasanya saya kalau masak di luar kan baunya, entah satu kampung asapnya kan wangi kayak gitu kan, minta belajar. Kalau sama kami sekarang nggak perlu resep, mungkin untuk anak-anak kita ya, ke depannya seharusnya bisa dicatat kan. Tapi nggak pernah ada yang minta. Dengan saya seharusnya kan diteruskan ya, jangan sampai lupa kalau udah lama nanti kan. Sama siapa yang menanya lagi, saya misalnya saya udah nggak ada, kakak saya udah nggak ada kan, sama siapa menanya kan, enggak kan. Seharusnya dari sekarang mau belajar dengan saya. Tidak memakai santan barangkali. Memang di sana pada zaman dulu itu kelapanya susah karena kita nggak ada kelapa di sana. Kalau kita pakai santan yang nggak ada, yang bisa kita produksi dari kemiri santannya, buat taruh kemiri aja gitu. Kalau kita mau ngerendang di sana tuh rendangnya tanpa kelapa. Cuma kelapa gongseng, karena kelapa itu dulu badan mahal katanya. Kayaknya insya Allah nggak. Insya Allah nggak ada. Nggak ada yang punah. Nggak ada yang punah. Masih ada. Selalu dilestarikan terus. Apabila itu nggak ada, kita tanam balik, kita cari balik di mana. Untuk tidak menghilangkan yang tradisi. Kasihan kan nanti dihilang gitu. Malah kita gali. Sekarang malah kita gali lagi. Kalau mau belajar masakan kampung gitu, orang Aceh gitu, yuk ke Nusa. Sebenarnya itu semua makanan Aceh, mengedukasi sebenarnya, makanya kita buka cooking class gitu. Kita melihat bahwa ketika mereka beli di tempat lain, ini cara buatnya di mana. Oleh Nusa, ketika kita tidak menjual kue, coba kita buka, kita lebih kepada edukasi, tapi menghasilkan uang bagi masyarakat di sini. Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting ya, apalagi melestarikan gitu kan. Karena hari ini kan anak-anak kita, terutama anak-anak Aceh sendiri itu sudah tidak kenal lagi dengan makanan khas Acehnya gitu. Karena dengan masuknya sosis, masuknya siomay itu kan. Hari ini pizza juga di jalan tuh dijual murah-murah gitu kan. Sementara pizza Acehnya mereka nggak kenal lagi, bohite itu berdedah seperti tadi udah nggak kenal lagi gitu. Nah, saya pikir ini sesuatu yang harus dilestarikan dan sesuatu yang memang harus diajarkan gitu. Jadi tidak hanya sampai generasi saya dan ini, tapi generasi selanjutnya kita harus mengajar dan bagaimana makanan-makanannya tetap lestari. Kan ada hari ini anak-anak untuk apa ya, lihat-lihat ibu-ibu masak kan seperti itu. Tapi enggak, kita mencoba anak-anak wajib tahu itu ke depan, karena ini suatu saat pasti hilang dengan masuknya makanan-makanan dari luar.
Ini yang tradisional, kelapa masih asli, maksudnya belum kita blender ataupun belum kita pakai mesin, pakai tangan gitu kan. Terus langsung dari beras kita tumbuk, langsung kita aduk sama santan, langsung kita bakar. Semua bisa. Dari mama bisa, mama masih ada kan, mama bisa, adik bisa, semua bisa. Memang kok udah bulan Rajab tuh kan memang udah mau partisipasi, nggak ada rumah kita, ada rumah orang. Semua bisa, bahkan anak-anak SD sekarang udah bisa. Sebenarnya kan, kok menurut saya orang tua, orang yang hebat adalah orang yang tahu sejarah bangsanya. Dari nenek kami diajarin, dikasih resep tuh. Nah, lalu bikin sendiri. Umur 17 tahun, SMP. Kalau di kampus ini cuma 2 orang. Nah, kalau di sana tuh di Ilebur sana banyak. Nggak mau dia. Capek katanya. Capek, banyak asap. Kalau menurut ibu itu penting. Kenapa pentingnya, Bu? Itu kan pekerjaan sehari-hari, cari rezeki itu kan. Abah yang begah dah halamannya, tapi hana pakai pengawet. Hana efek. Malahan dia kubat sebab ini nisan. Tanya untuk je kiban na pulang ilmu halwa. Coba le pernah untuk bikan kemun jeut, tu saudara jeut, sekandung jeut. Oh merah ha. Enggak sanggup abang. Hadi tinggal long lah. Alhamdulillah na rezeki no. Jadi yang mudayu yang gak tat kalau abah pernah sampai di luk gaju untuk bi pengwarisan ke kampung na rezeki baik mohok lah kampung ilaki murno ji bukan nu purno long abah nu purno coba le baik coba payah laki negara dalam ilmunya pengalamannya belum ada capek lah awak untuk kesal untuk tabarisi melainkan ke anak kemun ke saudara ke tetangga udah kasih enggak sanggup nyerah ai najib di belakangnya turun menurun pemari cilaknya. Ini makanan ini aslinya dari Melabu, Aceh Barat. Kami lihat aja dia orang masak, tanya, ini kok lain rasanya. Saya rasa kalau anak-anak muda jarang, dia orang tahu makan aja. Nama makanan dia tahu, karena kan dia tanya, anak-anak sekarang kan sering tanya, masak apa mak? Kok sekarang nggak ada lagi ya? Dulu kan nanya kita, masak apa mak? Oh masak udang, oh masak ikan. Sebenarnya kan budaya di Aceh ini memang sudah diterapkan tanpa kita sadari, memang sudah berjalan. Ini umpamanya nih kan di rumah kita ini ada masak jeruk drill umpamanya. Itu dia udah tahu tuh. Dia nggak makan di luar. Ini ada masak jeruk drill. Dia pulang ke rumah makan di rumah. Masak jeruk drill. Tapi kalau untuk belajar masak dia nggak mau. Kenapa? Dia pikir mamanya masih ada bisa masak. Tapi kalau emang nggak ada mamanya dia tanya, macam mana cara masaknya? Saya kepingin masak jeruk drill. Nah, dia bisa tanya dengan tetangga atau dengan saudara-saudara lainnya. Napoleon mengatakan, give me a good chef, I will sign you a treaty. Berikan kami itu chef yang bagus, makanan kan, seakan tekan perjanjian. Apa keinginanmu, silakan. Yang penting good chef kata saya kan.